Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Garis Saik Abdurrahman dari PBI semester 6A. Saya di sini akan memaparkan, menjelaskan tentang pembinaan peserta didik dalam meningkatkan kedisiplinan. Baik. Pendidikan adalah suatu bentuk interaksi manusia yang merupakan sebuah fondasi yang dapat menuntun manusia untuk melakukan perbuatan yang baik ataupun tidak. Pendidikan juga merupakan sebuah proses untuk mengembangkan potensi peserta didik baik dari segi kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Seorang filsuf Amerika mengatakan bahwa pendidikan sebagai salah satu kebutuhan, sebagai bimbingan, saran pertumbuhan yang mempersiapkan dan membukakan serta membentuk disiplin hidup. Untuk mencapai hal tersebut, pembinaan dan juga kedisiplinan peserta didik sangatlah dibutuhkan, dimulai dari peran orang tua di rumah dalam membimbing dan menanamkan kedisiplinan kepada anak-anak di dalam keluarga. Beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakdisiplin peserta didik. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal itu segala sesuatu yang terjadi muncul dari dalam diri peserta didik yang meliputi kesehatan dan juga psikologis seperti motivasi, kemampuan, dan kesiapan. Yang kedua ada faktor eksternal. Hal-hal yang terjadi di luar peserta didik seperti keluarga, masyarakat, sekolah, dan lain-lainnya. Menurut pendapat para ahli, seperti Abdul Mujib mengatakan bahwa pendidik adalah bapak rohani bagi peserta didik yang memberikan santapan pada jiwa dan ilmu, pembinaan akhlak mulia, dan meluruskan perilaku yang buruk. Peserta pendidik juga dapat diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab pada perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. Peserta didik adalah salah satu komponen pendidikan yang mana bisa disebut sebagai objek pendidikan. Sederhananya, peserta didik adalah individu yang memiliki potensi untuk berkembang melalui proses pendidikan. Berikut ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi peserta didik. Yang pertama, kedisiplinan. Nah, kedisiplinan peserta didik merupakan suatu faktor dan dari maju atau tidaknya sekolah. Sekolah akan menjalankan pembelajaran dengan baik jika terciptanya suasana keadaan yang tertib, dan sebaliknya, jika keadaan tidak tertib, maka proses pembelajaran akan terganggu. Maka dari itu, kedisiplinan juga menentukan hasil belajar dan karakter para peserta didik. Pada pelaksanaan pembinaan kedisiplinan terdapat dua tujuan. Yang pertama, tujuan jangka pendek. Pembinaan kedisiplinan adalah untuk membuat peserta didik terlatih dan terkontrol dengan mengajarkan mereka bentuk-bentuk tingkah laku yang pantas atau yang asing bagi mereka. 2. Tujuan jangka panjang. Pembinaan kedisiplinan adalah perkembangan dari pengendalian diri dan pengarahan diri sendiri. Berikut adalah fungsi dari pembinaan disiplin bagi peserta didik. Yang pertama, mengatur tata kehidupan dalam kelompok atau masyarakat, menjadikan hubungan yang baik antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, membangun dan melatih kepribadian yang lebih tertib, teratur, taat, dan patuh pada peraturan. Yang terakhir, pemaksaan kepada seseorang untuk mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku. Hukuman sebagai dorongan untuk peserta didik agar mentaati dan mematuhi peraturan. Selanjutnya ada menciptakan lingkungan yang kondusif guna berjalannya proses pembelajaran yang lancar. Selain itu, terdapat pula faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan, diantaranya pertama, faktor peserta didik. Seperti disebutkan di atas sebelumnya, peserta didik memiliki potensi dan kepribadian yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Maka faktor dari peserta didik sangat perlu diperhatikan. Perkembangan peserta didik akan sangat berpengaruh terhadap penanaman kedisiplinan. B. Pendidik. Seorang pendidik atau guru harus dapat mempengaruhi kedisiplinan anak. Pada hakikatnya, peserta didik cenderung akan lebih mendengarkan dan mengikuti apa yang disampaikan dan dilakukan oleh pendidik. Sikap pendidik yang baik, penuh kasih sayang, dan adil akan memberikan dampak yang baik kepada peserta didik. Tetapi sebaliknya, jika pendidik kasar, tidak peduli, dan keras, akan memberikan dampak yang negatif terhadap penanaman kedisiplinan peserta didik.
Yang terakhir ada lingkungan. Seperti halnya yang lain, lingkungan memiliki pengaruh yang sangat kuat, terlebih pada proses pembelajaran dan penanaman sikap peserta didik. Situasi meliputi lingkungan teknis, fisik, dan juga sosiokultural. Lingkungan teknis berupa fasilitas atau sarana pembelajaran. Lingkungan fisik berupa keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lingkungan sosiokultural berupa lingkungan antara individu yang berkaitan dengan budaya sosial masyarakat. Menurut Hadianto 2013, pembinaan peserta didik bertujuan untuk yang pertama meningkatkan peran serta dalam membina sekolah sebagai wiyata mandala sehingga peserta didik terhindar dari usaha dan pengaruh negatif yang bertentangan dengan kebudayaan nasional. Yang kedua, menumbuhkan daya tangkal peserta didik dari pengaruh negatif yang datang dari dalam maupun luar lingkungan sekolah. Yang ketiga, memantapkan kegiatan ekstrakurikuler dalam menunjukkan pencapaian kurikulum. Yang keempat, meningkatkan apresiasi dan penghayatan seni. Dan yang terakhir, menumbuhkan sikap berbangsa dan bernegara. Menurut Jainal 2011, sekolah yang sudah berhasil menggunakan pendekatan sistem pembinaan kedisiplinan dapat melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, perilaku yang diharapkan dirumuskan dengan jelas, positif, dan tepat. Contoh, seperti peserta didik menghormati sesama, menjaga barang-barang yang ada di kelas, dan menggunakannya dengan baik. Yang kedua, perilaku yang diharapkan diajarkan dengan semestinya seperti mengacukan tangan bila ingin berbicara saat pelajaran sedang berlangsung. Yang ketiga, pendekatan sistem disiplin yang menyeluruh dengan dibuat bersama oleh sebuah tim, diuji, dicoba, disosialisasikan, dan dievaluasi. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.